kecil gitu loh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bapak Wakil Ketua Dewan Kabupaten Manado yang saya hormati, sang guru besar Prof. Roy, itu utama untuk beliau dan tim. Guru besar ada dua yang hadir, saya mohon Prof. Mul. Beliau ini juga guru besar di Institut Pertanian Bogor, guru besar. Dr. Agus, silakan. Nah, yang suka bisnis, yang suka mandiri, suka berusaha, nanti beliau akan memberikan kisi-kisi seperti apa menjadi manusia sukses. Tinggalkan pekerjaan dia, gaji 1 bulan 50 juta, harus kembali ke Indonesia karena cinta terhadap NKRI. Ada rekan saya, Ismail. Nah, ini soal penataan pesisir. Jadi beliau akan menata pesisir kita dari Lamea sampai di atas Timor Leste. Nah, dan bersama tim yang lain, saya mohon izin tidak saya jelaskan satu persatu. Oh ya, Pak Mufti dari Dirjen Budidaya, mohon berdiri. Ya, Pak Mulyanto. Ya. Nah, ini tokoh-tokoh yang saya hadirkan untuk tidak hanya kontribusi pikiran, tetapi juga akan membantu kita. Hanya bagaimana cara, karena semua itu harus lewati proses. Kalau tidak, yang saya hormati Pak Kapolres dan Pak Dandim bisa memproses kita juga. Nah, karena kita tidak proses, beliau yang akan proses kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena ini uang negara, harus sensitif sekali menggunakan itu. Dan tentu Bapak Ibu sekalian yang saya sangat banggakan, karena kita punya semangat untuk pagi hari ini bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan yang sangat positif ini. Hadirin sekalian, mengapa saya menghadirkan tokoh besar ini? Saya harus katakan beliau menjadi tokoh besar. Ini kawan lama dan saya pikir cocok nasionalisnya dengan saya. Jadi beliau ini ya mantan akademisi, juga birokrat, juga politisi, lengkap sudah. Sehingga kita bisa akan memberikan sedikit harapan. Ini tentu tidak 100%, tetapi minimal ada sedikit harapan untuk Prof dan tim. Bantulah sesamamu yang sama-sama NKRI yang hidup di daerah perbatasan. Kemarin saya sudah ajak beliau keliling. Kami mulai dari IDK, ya Pak Adian ya. Nah, kemarin kita hadir ke sana. Kemudian dari IDK kami ke Abu Denok, dari Abu Denok kami ke Kletek. Sebetulnya masih ada pantai yang sangat indah dan sungguh menakjubkan karena ada yang namanya Masih Lulik. Masih Lulik itu percaya tidak percaya, dulu kalau leluhur kami meninggal, orang pintar bisa ketemu beliau di sana untuk ajak ngomong. Ada hal-hal yang belum dipesankan bisa di. Nah, ini percaya tidak percaya, tapi itu kekuatan yang sampai sekarang cukup sakral. Tetapi kita belum sempat keliling ke sana. Jadi Pak Dr. Agus, kalau tanya tempat wisata, di sini cukup banyak tempat wisata. Tidak hanya pantai, ada juga wisata spiritual. Itu juga kita sedang siapkan. Bahkan ada satu tempat sembahyang kami yang sedang didesain oleh kawan-kawan pengusaha dari Jakarta untuk menjadi tempat ibadah, tempat sembahyang sekaligus sebagai wisata spiritual, tempat wisata spiritual. Jadi kita betul-betul ingin membangun Kabupaten Melaka. Saya ada sedikit slide, tapi kalau saya mengajar waktunya tidak cukup, karena lebih baik kita berikan kepada tamu yang terhormat untuk banyak menyampaikan. Tapi Prof, perlu saya sampaikan bahwa yang hadir ini lengkap. Ada dari Ketua
Barat PKK Ekranasda, mantan pacar saya kebetulan, dengan saya istri dengan timnya yang pakai ikat kepala itu, ini orang-orang sakti semua dari belakang. Nah, ini petarung-petarung yang sakti semuanya. Itu kami sebut, yang kemarin saya jelaskan bahwa ada hierarki di sini. Yang paling tinggi struktur dan status sosial di masyarakat itu namanya liurai. Kemudian di bawah ada loro, di bawah loro itu ada raja naim, di bawah naim itu ada fukun-fukun, tokoh-tokoh yang langsung di masyarakat tiap hari. Nah, ini yang memang sedang saya rintis. Kenapa saya undang? Supaya Dr. Agus tidak berabstraksi saja. Kemarin kan dia berabstraksi, terinspirasi. Apa maksudnya Pak Dr. Simon menambahkan program memperkokoh adat istiadat? Nah, supaya tidak, saya bawa mereka Pak, supaya Bapak bisa lihat sendiri bahwa ada. Dan di sini juga ada tokoh-tokoh agama. Kebetulan ada kawan saya dari NU, tadi Prof. Simon. Silakan berdiri Pak Ustadz. Nah, beliau ada di sini. Jadi kalau mau sholat Jumat, pangkat ada. Yang Kristen gereja ada, silakan. Kita menyiapkan. Nah, itu mungkin saya harus jelaskan sedikit. Sebetulnya Malaka itu seperti apa? Dari sisi filosofis, Malaka itu sebetulnya kata Malaka. Itu kami diperintahkan oleh leluhur untuk nyalakan spirit, memberikan spirit supaya anak cucu mereka itu tutup jadi orang yang bisa bersaing, bisa bertahan hidup dan bisa bersaing, dan bisa memajukan daerahnya, majukan diri sendiri maupun majukan daerahnya. Ini salah satu filosofis kenapa nama itu Malaka. Tetapi ke depan kita juga ingin supaya jangan sampai begitu orang sebut Malaka, oh yang di Malaysia aja. Tidak. Kita lama-lama akan punya brand sendiri. Apakah Malaka Matahari Terbit, atau Malaka Sakti, atau Malaka apa, sehingga kemudian sebut Malaka Sakti itu berarti Indonesia, bukan Malaysia. Nah, ini lama-lama kita akan menggiring ke situ sehingga kita punya brand sendiri. Dan kalau datang di tempat kami, ya kami tidak punya restoran yang hebat, tapi setidaknya untuk melayani para tamu minimal ada pisang goreng Malaka. Tadi malam Prof dan kawan sudah menikmati. Kira-kira gimana Prof? Enak ya? Nah, mantap. Ya. Tepuk tangan untuk istri saya, bukan saya goreng. Dengan Pak Kapolres, sering mereka goreng pisang. Ya, karena kalau saya bertamu Kapolres, saya selalu minta pisang goreng Malaka. Nah, sama teh madu. Kemudian tadi sudah dinikmati juga abon ikan tuna Malaka. Ya. Dan lain-lain yang masih sedap. Ya, hampir separuhan kan semua. Ya, jadi masih banyak yang nikmat untuk bisa dinikmati sehingga tidak usah ragu kalau datang di Malaka pasti kenyang, minimal tidak. Karena program pertama itu logistik. Kalau tidak, logika tidak main. Ya, swasembada pangan. Kita ingin supaya ketahanan pangan itu harus betul kuat. Tidak ada manusia di dunia yang dibilang mana bisa orang harus utamakan swasembada pangan. Saya bilang harus. Kita cukup makan dulu. Kalau tidak kenyang, Pak Wizi, komandan tentara kita ini 1605 disuruh angkat senjata. Kalau perutnya kosong ya nggak bisa. Ya, pemerintah punya tanggung jawab untuk itu. Sehingga saya ingin menggabungkan. Pertanian kami cukup Prof. Kemarin Pak Wakil Ketua sempat ya guyonan dan sampaikan bahwa ya memang kami punya lahan padi sawah yang cukup luas, jagung yang cukup luas, pisang kalau begitu Prof masuk di perbatasan satu kabupaten Timur Tengah Selatan, dari Pulau Bano itu masuk Kabupaten Timur Tengah Selatan, masuk perbatasan antara TTS dengan Melaka itu pisang, kiri kanan pisang semua. Dan itulah yang jadi pisang goreng Malaka itu. Dan kita akan brand terus. Bagaimana caranya Ibu Ketua PK sedang mendesain dengan teman-teman supaya kemana-mana atau
orang datang atau kami kemana bisa bawa. Dan campurannya jelas Prof. Dan Prof sudah menikmati madu melaka. Itu juga sedap, lebih sedap lagi. Nanti ada lagi makanan yang lebih hebat di sini. Jadi itu kelebihan Kabupaten Melaka. Bahwa ini bukan kabupaten miskin, kabupaten yang sangat subur, wilayah cukup subur, lautan Profesor lihat sendiri. Dan hebatnya, kenapa saya menghadirkan Prof? Minta maaf kadang-kadang saya cerewet, mohon izin guru besar. Saya termasuk orang cerewet. Kalau saya sudah kejar orang pasti mesti apa? Panggil saya ikut terus. Ya. Karena itu dulu saya dapat istri saya karena keras. Ya. Jadi saya kejar terus. Saya tahu beliau ini sangat sibuk sekali. Saya tahu. Ini sebentar siang harus berangkat karena besok harus dari narasumber di Bali. Jadi terus terbang. Dubai, Jepang, Eropa semua. Jadi kadang-kadang semua kapan saya dapat giliran ini. Sampai Belitung juga aku kejar beliau. Terakhir kami di sana. Itu pun nyaris karena tiba-tiba harus berangkatnya bukan dengan saya, tapi dengan orang besar juga. Orangnya Pak Devi dengan saya paling takut juga. Bu Megawati berangkatnya mana-mana. Jadi memang waktunya sangat susah. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, Mas Bung Karno beliau bisa hadir bersama kita. Dan sebentar beliau akan banyak memberikan istilah kita kisi-kisi, cara strategi bagaimana supaya kawan-kawan OPD ini maupun teman-teman TNI Polri itu bisa mendapatkan anggaran di pusat. Kan itu yang kita butuhkan. Tanpa itu program politik tinggi, tapi tidak akan bisa. Jadi kemarin kita ajak ke nelayan, beliau sangat familiar karena kebetulan ternyata bapak kandung Prof adalah seorang nelayan. Jadi dia bicara baik dengan para nelayan, dia tanya bagaimana kondisinya, apa penghasilannya, bagaimana nangkap ikannya, bagaimana kalau angin kencang seperti apa. Prihatin dengan kondisi kita, karena dengan apa adanya tapi mereka dibantu. Dan tadi saya katakan hebatnya di Melaka ini perlu kita berikan apresiasi karena yang jadi nelayan itu bukan orang luar. Ya maaf, ini Indonesia, Mas Agus mohon maaf, saya tidak bicara soal itu. Tapi yang jelas saya bangga karena saya punya anak-anak daerah sendiri itu hebat menjadi pelaut. Ya, ini yang luar biasa. Jadi lagu nenek moyangku seorang pelaut itu tidak hanya di Bugis Prof, tapi sebetulnya di Melaka. Ya, mereka dulu percaya tidak percaya dia bisa pakai sapu itu bisa lari di atas air katanya. Saya juga tidak tahu. Ya. Tapi itu yang jelas mereka hebat. Angin kencang model apapun dia pakai sampan apa adanya. Seperti kemarin di Abu Dhabi itu, yang saya bilang ini akan rencana kita pasang jalan Herman Heri itu karena memang itu sampan apa adanya. Tapi mau lihat sendiri, pakai begitu bisa kejar ikan. Nah, jadi militansi orang-orang saya inilah saya mohon Prof. Sebentar kawan-kawan tolong share ilmunya supaya dari permintaan Pak Wakil Dewan kalau bisa ya tolong kami dibantu ajukan proposal, kemudian bisa perlu bantu juga kawan saya berdua ini Pak Polisi dengan Pak Tentara. Ada juga kapal untuk polisi dengan tentara untuk kawal kami ikan-ikan dari sehingga ada yang main-main dador. Ya. Iya karena kami di perbatasan Prof, jadi saya mesti kencang ngomongnya. Kalau saya di tengah timur sana nggak apa-apa, nggak ada lawan. Tapi kami di sini ya siap-siap untuk lari Prof. Iya, jadi barangkali materi cukup, tapi nanti saya akan share ke Prof tentang Melaka. Dan ini saya tahu kawan-kawan dokter semua, jadi begitu saya kirim pasti sudah respon. Nanti saya kirim aja ke Prof juga nanti saya kirim. Sebentar tolong Prof menyampaikan dan tolong kita respon. Ya, sebentar mohon izin saya pakai bahasa sedikit. Porsida horor atau dan musuh itu mati Porsida yang bagus mau jadi fokus konsentrasi, jangan mengantuk. Itu program saya beritahu mereka, fokus konsentrasi sehingga tidak mengerti bertanya, jangan pulang sampai di sana baru kritik. No have politik ya.
di sini bertanya, tidak mengerti tanya dan tanya. Gitu. Jangan pulang di sana, tak saya mau tanya, tapi saya lupa. Jangan, nggak ada istilah itu. Nggak jadi, nggak usah ngomong. Jadi ada ide apa, ada pikiran apa, ada yang dibutuhkan, langsung beliau Tuhan. Ya, saya kira itu saja. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya